Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dubi-Dubi-Dam ingin menjelaskan tugas kelompok matematika tentang materi dan soal fungsi. Nah, sebelum kita mulai ke penjelasannya, kita perkenalkan diri dulu nih. Di sini ada Jessica Grace Manurung sebagai penulis dan narator. Lalu ada Aura Azhara Putri sebagai skenario, Alika Belinda Putri sebagai narator, dan Violet Kirani Putri sebagai editor dan narator. Fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan, dinamakan sebagai domain atau variabel bebas, kepada anggota himpunan yang lain, dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat yang dapat dinyatakan sebagai dengan lambang seperti ini. Fungsi juga memiliki beberapa jenis, salah satunya sebagai berikut. Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah suatu fungsi dari A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Lalu yang kedua ada fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi fx disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana A ketidaksamaan 0, A dan B bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Lalu ada fungsi identitas. Fungsi identitas adalah suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Baik, terima kasih untuk Alika yang sudah berbicara tentang materi fungsi. Sekarang saya ingin membicarakan tentang soal-soal fungsi. 1. Suatu fungsi Gx sama dengan Px tambah Q. Jika G3 sama dengan 5 dan G1 sama dengan min 3, maka nilai P dan tambah Q. Kalian udah tahu belum P sama Q nominalnya? Maksudnya angkanya. Belum kan? Jadi kita pakai eliminasi. Eliminasi itu bertujuan untuk menghilangkan satu variabel, supaya satu variabel yang kamu tahu, yang ingin diketahui, bisa tahu gitu loh. Nah, ini rumusnya. 3 merupakan X atau tidak? Iya. Kenapa bisa X? Karena ini di dalam kurung, tuh. Berarti satu yang di dalam kurung satu ini X atau enggak? X. Karena di dalam kurungnya, di rumusnya kan di dalam kurung jadi X. Oke, sebelum memakai cara eliminasi, kita mencari dulu persamaan 1 sama persamaan 2. Kita masukin rumusnya, Gx sama dengan Px tambah Q. Terus ini yang ditanya, Gx 3 sama dengan 5. Kita masukin rumus, Px tambah Q. X-nya tahu nggak? Tahu, 3. P-nya tahu nggak? Enggak, jadi 3P tambah Q sama dengan 5. Terus kita yang diketahui dulu, G1 sama dengan min 3. Yang diketahui, X-nya berapa dulu? 1. Kita masukin 1, P tambah Q sama dengan min 5. Terus kenapa ada P tambah Q sama dengan min 3? Karena sebenarnya kalau satu variabel itu udah punya nominal, yaitu 1. Jadi kalian bisa pakai cara yang ini atau yang ini. Di sini aku kalau pakai cara eliminasi, aku pakai yang ini. Nah, baru deh kita pakai eliminasi. Di sini aku mau mencari dulu si P ini berapa sebenarnya. Jadi kalau aku mau lihat, terserah kalian mau cari Q-nya duluan atau P duluan. Di sini karena Q-nya udah sama ininya, jadi aku tinggal kurang aja. 5 kurang min 3 sama dengan 8. Q kurang Q sama dengan 0. 3P kurang P sama dengan 2P. Jadi 2P sama dengan 8. Di dalam variabel tidak boleh ada angka. Contohnya kayak gini, nggak boleh. Jadi kita pindahin 2-nya ke sini. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita masukin rumus. Untuk substitusinya kita masukin rumus. Kalian boleh pakai yang ini atau yang ini. Di sini aku pakai yang persamaan 2. P tambah Q sama dengan min 3. P-nya udah tahu belum? Udah, kita masukin 4. Q-nya udah tahu belum?
Belum, jadi kita pakai Q-nya aja. Sama dengan min 3. Terus kenapa tiba-tiba min 7? Karena kita pindahin ke sini. Min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Jadinya utang ditambah utang sama dengan utang. Karena Q-nya udah diketahui, berarti kita bisa deh kerjain yang ini. P tambah Q. P-nya berapa tadi? 4. Q-nya min 7. Sama dengan 4 ditambah min 7 sama dengan min 3. Soal nomor 2, jika fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah 3x kurang 4, maka nilai f2a-1 adalah, nah f2 ini adalah sebagai rumus. Kalau ini jadi apa? Jadi x sama tanda jadi pertanyaan. Nah, kenapa ini jadi rumus? Karena jadi x, karena ini di dalam rumusnya, di dalam kurungnya aja jadi x. Kita masukin rumusnya, f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x kurang 4. Yang pertanyaan dimasukin. X-nya tadi, X pangkat 2 tadi berapa? 2A-1 pangkat 2. X-nya jadi terus 3 kita masukin. X3, X-nya 2A-1 sama min 4. 2A kurang 1. Jangan lupa masukin pangkat 2 kita pangkatnya jabarin. teman-teman. Begini. Kita masukin pangkatnya. Nah, terus kita kali pelangi. 2A kali 2A sama dengan 4A pangkat 2. 2A kali min 1 sama dengan min 2A. Min 1 kali 2A sama dengan min 2A. Min 1 kali min 1 sama dengan plus 1. Ini juga dikali pelangi. 3 kali 2A sama dengan 6A. 3 kali min 1 sama 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kita masukin si min 4-nya ke sini. Terus kita jumlahkan. Boleh nggak 4A pangkat 2 ini dipertambahkan atau dijumlahkan sama 4A atau 6A? Nggak boleh, karena si 4A sama 6A ini nggak punya pangkat 2. Jadi yang punya pangkat, kita punya pangkat, kita jumlahkan sama pangkat. Tapi karena ini nggak ada, jadi kita masukin aja langsung. Min 4A ditambah 6A sama dengan 2A. Plus 1 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan min 6. Jadi, ini udah rinci, kita nggak boleh ditambah-tambahin lagi 4A pangkat 2 ditambah 2A, nggak boleh, karena kita pertambahan itu sama yang pangkat sama yang punya pangkat gitu loh, ditambahin. Jadi ini udah selesai. Baik, terima kasih Jessica dan Alika yang sudah menjelaskan materi dari fungsi beserta contoh-contoh soalnya. Sekian tugas proyek matematika dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang lain atau kepentingan, bisa hubungi salah satu nomor di bawah ini. I hope you like this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.